Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat menyampaikan presentasi pada kesempatan kali ini. Kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Sebelumnya, perkenalkan saya Wahyu Hidayatullah selaku moderator dalam presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok 3. Selanjutnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Mayada Arum Andani, Salma Kurnia Hanifah, Husnul Khotimah, Wahyu Hidayatullah, Nabila Fatimatul Yahro, dan Farah Arin Tias. Yang selanjutnya akan menyampaikan presentasi dengan topik memahami agama sebagai moral akhlak mulia dalam kehidupan. Agama yaitu suatu ajaran didasar pada aturan-aturannya. Umumnya, suatu agama itu mencakup beberapa aspek yang akan disampaikan oleh Saudara Mayada. Ada beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek kredial. Ajaran tentang doktrin-doktrin ketuhanan yang harus diyakini. Yang kedua, aspek ritual. Ajaran tentang tata cara berhubungan dengan Tuhan. Aspek ketiga, aspek moral. Ajaran tentang aturan berperilaku dan bertindak yang benar dan baik bagi individu di dalam kehidupan. Aspek keempat, aspek sosial. Ajaran mengenai aturan untuk kehidupan bermasyarakat. Next. Sumber dari Al-Quran. Secara istilah, Al-Quran berarti kalam Allah yang berisi mukjizat. Diwahyukan kepada Rasul Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada umatnya. Al-Quran adalah sumber ajaran Islam yang pertama dan yang paling utama, karena Al-Quran memiliki nilai-nilai yang mutlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran Surah Al-Baqarah ayat 2, Tilka kitabul la raiba Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Menurut para ulama Islam, mereka membaginya menjadi 3 aspek pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Next. Yang pertama ada aspek akidah, yaitu sesuatu yang diikuti manusia dan dipercaya baik yang berwujud agama atau yang lainnya. Yang kedua, aspek syariah, berasal dari wahyu Allah yang dituangkan ke dalam Al-Quran dan hadis yang wajib ditaati dan dilakukan dengan baik. Yang ketiga, dari segi bentuknya, akhlak dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu akhlak kepada Allah, akhlak terhadap manusia, akhlak terhadap makhluk-makhluk lain. Kemudian agama Islam itu memiliki sumber yang jelas, yaitu next. Yang pertama, sumber dari Al-Quran. Al-Quran memiliki 3 petunjuk pokok, yaitu yang pertama adalah petunjuk mengenai akidah dan kepercayaan yang dianut seluruh umat manusia dan meyakini bahwa Allah itu satu, serta meyakini adanya hari akhir. Yang kedua, petunjuk jalan mengenai akhlak yang murni dengan menerangkan aturan-aturan keagamaan yang baik diikuti manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dan petunjuk yang ketiga adalah mengenai syariat dan hukum Islam yang harus diikuti dalam hubungan dengan Allah dan sesama manusia yang lain. Next. Kemudian ada sumber dari hadis. Secara bahasa, hadis memiliki arti yang
sesuatu yang diberitakan, dibicarakan. Sedangkan dalam istilah berarti semua yang datang dari Rasulullah, baik itu ucapan, perbuatan, maupun pengakuan. Posisi Al-Quran dan hadis merupakan dasar pendidikan Islam. Hadis memiliki dua manfaat pokok dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah hadis dapat menjelaskan kesempurnaan dan konsep pendidikan Islam sesuai dengan konsep Al-Quran dan penjelasan Al-Quran lebih rinci. Yang kedua, menentukan metode pendidikan as-sunnah mampu menjadi contoh yang tepat. Selanjutnya. Ijtihad adalah bersungguh-sungguh dengan seluruh kemampuan pengetahuan, akal pikiran, dan pengalaman manusia dalam dunia pendidikan. Ijtihad sangat penting karena ajaran Islam yang ada dalam Al-Quran dan hadis hanya prinsip dan pokok saja. Fungsi ijtihad yaitu untuk mendapatkan solusi jika terjadi masalah. Next. Sebagian dari kita mungkin telah memiliki keinginan untuk mempelajari ilmu agama. Bagaimana kita dapat memulai belajar ilmu agama? Bukankah ilmu agama metode yang paling tepat untuk mempelajarinya? Cara mempelajari agama. Dalam mencari ilmu, haruslah disesuaikan dengan kemampuan, keniatan, dan keinginan. Namun, dibutuhkan sebuah komunitas. Hal ini merupakan suatu pemisalan yang sesuai dengan ilmu, ketika seseorang merasa dirinya dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Contohnya adalah ketika kita di antara menuntut ilmu yang terkadang menjelaskan beberapa kalimat, akan tetapi hati kita tidak merasa puas, padahal dia seorang penuntut ilmu. Nah, dari presentasi tadi dapat kita simpulkan bahwa pada hakikatnya agama terutama Islam merupakan sumber moral utama dalam kehidupan masyarakat. Karena di dalam agama diajarkan mana akhlak yang baik dan juga mana akhlak yang buruk. Kemudian ada dalam pembangunan suatu peradaban, pembangunan moral sangatlah mutlak. Karena suatu pembangunan tanpa moral yang kuat akan membawa pembangunan itu kepada suatu kehancuran. Yang ketiga, ada manusia harus memiliki moral dan juga akhlak yang baik, karena tanpa moral dan akhlak yang baik, manusia itu akan hancur. Nah, dalam agama Islam sendiri, ajaran tentang moral dan juga akhlak telah menjadi inti dari penyebaran agama Islam. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sebelum kita akhiri, mari kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mohon maaf atas kekurangannya dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.